Halo Sahabat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko, kali ini di ekspedisi spesial. Nah, seperti Sobat Lentera ketahui bahwa hari-hari ini kita sedang memasuki, di akhir tahun, Desember, kita memasuki masa Natal. Natal adalah di mana semua umat Kristiani yang merayakannya kembali mengingat bagaimana peristiwa Natal, bagaimana peristiwa kelahiran Yesus Selamat. Tidak kebetulan juga Natal terjadi di akhir tahun. Ada banyak yang terjadi kalau Sobat Lentera menyimak, ada banyak yang terjadi di kondisi kita, di sekitar kita hari-hari ini. Nah, dalam kondisi ini bagaimana kita merefleksi Natal, bagaimana kita juga merefleksi sepanjang tahun 2024 ini, dan masuk ke 2025, hari ini kita ngobrol bersama-sama. Bagaimana, apa yang mesti kita lakukan, apa sih dampaknya, apa sih respon kita. Nah, hari ini bersama tamu kita spesial, Pendeta Tony Nadiliono, kita akan membahas tentang bagaimana sih refleksi Natal, korelasinya, kaitannya dengan tahun depan. Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang umat Kristiani harus lakukan? Dan secara umum, apa yang bangsa ini harus lakukan menyambut tahun 2025. Oke, tanpa panjang kata lagi, mari kita. Apa kabar Pak Tani? Ya, kabar baik Pak Suhardiman. Selamat Natal. Selamat Natal ini. Wah, ini di akhir tahun Betul. 2024. Ya. Natal selalu di akhir tahun, tapi pasti setiap Natal pasti ada yang menarik. Kalau dari Pak Tony, sepanjang tahun ini atau dari Natal ini apa sih menarik di sepanjang musim Natal tahun ini? Yang menarik dari Natal tahun ini adalah seperti ada sebuah gelombang yang baru ya. Baik itu untuk bangsa kita, demikian pula dengan di dunia sebenarnya. Gelombang baru yang saya maksudkan itu adanya banyaknya perubahan ya. Tahun 2024 maksud saya, itu begitu banyaknya perubahan dari sisi teknologi, kemudian sosial budaya, ekonomi, bahkan termasuk iklim. cukup ekstrim. Dan secara khusus itu untuk Indonesia itu karena memang pergantian pemerintahan, kepemimpinan yang berubah, kemudian terjadinya regulasi-regulasi yang sedang berkembang, di mana sebetulnya dalam 2-3 bulan ini kan pebisnis, para pelaku ekonomi sedang wait and see. Sebenarnya pemerintah ini akan melakukan regulasi apa dan bagaimana. Tetapi sementara itu berjalan, janji-janji politik juga harus segera dipenuhi ya, dikawal. Dan keadaan ekonomi secara global mempengaruhi Indonesia tentunya, sehingga perlu strategi-strategi yang mana akan mulai berlaku setidaknya nih ya 2025. Tapi kalau kita memang mau melihat secara utuh, itu strateginya akan lebih tepat pada tahun anggaran nanti 2025 ke 2026. Kenapa? Karena pemerintahan yang sekarang ini anggarannya kan diambil dari anggaran dari pemerintahan sebelumnya. Jadi kita masih wait and see, setidaknya para pelaku bisnis itu akan melihatnya itu dalam 1 tahun ke depan. Termasuk rencana kenaikan 12% ya, PPN ya. Awal tahun nanti. Ya, di awal tahun akan seperti itu. Walaupun isunya saya masih mendapatkan bahwa secara teknis dan regulasi masih maju mundur. Saya kebetulan kemarin ketemu dengan salah satu tim dari salah satu perusahaan besar di Indonesia. Dia berkata bahwa ini secara accounting penghitungannya bagaimana? Sudah dinaikkan di 12% PPN atau masih tetap ya menunggu. Tapi kebijakan dari perusahaan ini sudah disiapkan aja dulu 12%. Kalau nanti terjadi apa-apa baru bisa terjadi perubahan. Sementara masyarakat sekarang sedang pro kontra dalam hal ini juga ya. Itu kalau saya melihat ini orang percaya, orang Kristen ini juga sedang menghadapi masalah yang sama ya dengan kondisi itu. Selain itu cuaca yang ekstrim, Pak Ardi. Aduh, hari-hari ini benar-benar angin itu benar-benar seperti puting beliung, mempengaruhi. Di Surabaya sendiri sempat beberapa bulan lalu ya kalau nggak salah itu sempat menghebohkan lah. Tetapi juga ternyata di kota-kota lain juga mengalami itu sehingga terjadi banjir yang mendadak dan sebagainya. Terakhir di Jakarta baru ketahuan bahwa ternyata tinggi air laut segitu ya dibandingkan kota itu, dan isunya kok saya dengar 8 meter ya. 8 meter. Jadi
Jakarta itu sebenarnya 8 meter di bawah permukaan laut gitu. Oke. Nah, selain itu kita sedang menghadapi teknologi juga. Betul. Ya, Disruption teknologinya ada banyak. betul. Waduh, AI itu benar-benar menggoncang semua lini kehidupan masyarakat. Baik itu di dunia desain, di dunia pendidikan, semuanya Iya. terimbas oleh AI. Betul. Bayangkan saya ketemu kemarin dengan seorang dokter ya. Kami lagi ngobrol. Sementara kami sedang mengadakan seminar bersama-sama, duduk bersama dalam beberapa hari, dia juga salah satu fasilitator atau pembicara. Itu dia menggunakan 4 atau 5 AI gitu ya. Dia sudah menyelesaikan 4 buku. Sementara kita aja kalau membuat buku aja bisa berbulan-bulan ya. Ini 3-4 hari dia menyelesaikan 4 buku. Dan bukunya lebih mengerikan dalam bahasa Inggris. Wow. Oke. Nah, artinya lihat nih, dunia pendidikan sudah begitu semuanya, desain, terus kemudian kita ngomong tentang teknologi, tentang manajemen, semuanya berubah, dan gaya belajar, kemudian gaya pembelajar itu sendiri, pengajar sendiri itu benar-benar luar biasa. Hal yang lain secara sosial adalah kita lagi concern dengan mental health. Itu masih seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia, mental health itu masih menjadi concern. Kalau kita melihat sebetulnya di Indonesia ini, antara gejala mental dan penderita mental, itu kalau digabungkan, kalau gejala itu kan cuman ya ini kayaknya ada indikasi gitu ya. Tapi kalau sudah penderita berarti memang sudah ditentukan, ditengarai, dan memang dia penderita. Maka perlulah terapi, obat dan sebagainya, psikolog, psikiater bergerak. Itu ternyata di kalangan anak muda di bawah umur 18 tahun, 20 atau 18 tahun, itu 40% dari jumlah anak muda di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau 40%, ini nggak main-main. Jumlahnya banyak. Kalau tidak segera semua pihak untuk memperhatikan hal ini, maka yang namanya bonus demografi yang semakin lama itu bukan di 2040-an, tapi itu sudah sekarang semakin mendekati, dan diinformasikan bahwa bonus demografi itu tolong dipahami itu tidak serentak. Oh iya. Ya, nggak serentak. Artinya gini, apakah Indonesia mengalami bonus demografi serentak gitu? Enggak. Ternyata ada beberapa kota yang sudah masuk dalam bonus demografi. Ada yang belum. Sehingga yang belum ya mungkin dinanti 2030, 2035. Tapi kayaknya ada apa nggak terjadi? Iya, betul. Malah muncul keprihatinan, tawuran lah, yang inilah. Kemudian kejahatan, kita belum ngomong kejahatan. Kemudian dunia perpolitikan dengan akhir-akhir ini pihak-pihak berwajib ya dalam hal ini. Kemarin ada yang di Smackdown, ya, terus kemudian ada yang membunuh warga sipil, terus kemudian di antara aparat sendiri saling membunuh atau bertikai. Ada apa ini sebenarnya gitu ya? Jadi kondisi keadaan Indonesia dan dunia ini sedang terjadi satu perubahan yang besar. Sementara kalau Indonesia secara khusus, kita ngomong pemerintahan yang baru ini akan lakukan apa? Betul. Ini pemerintahan yang baru belum sampai 100 hari masalahnya. Masih awal ya. Iya. Dan ada banyak terjadi, kalau kita cermati juga, Sobat Lentera juga pasti melihat ada banyak berita ya kan. Politik, sosial. Termasuk pengampunan koruptor. Betul, itu beberapa koruptor, kemudian IHSG. Ya. Banyak yang terjadi. Nah, bagaimana seorang Pak Tony melihat hal ini dan gini, saya sebagai umat Kristiani, dalam hal ini konteksnya umat Kristiani adalah di tengah semua pergerakan disrupsi yang terjadi di segala lini, ada AI ya seperti itu, bagaimana sih seharusnya orang Kristen itu mencermati hal ini, melihat ini di dalam konteksnya bagaimana? Kalau kita sebagai orang percaya ya, melihat konteks apa yang terjadi di dunia ini, itu yang memang harus terjadi. Kalau kita melihat dari sisi apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan gitu. Bahwa terjadinya kekacauan, harga yang mahal, ekonomi yang
begitu sedemikian sulit, yang nantinya kita akan tahu bahwa nanti akan ada sepertinya tanda petik penyelamat gitu ya. Ya, artinya di tengah kondisi global ini, termasuk mungkin Indonesia, kita melihat bahwa ini ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi, mensikapi itu dengan kacamata, bukan kacamata manusia, tapi bagaimana Allah melihat kondisi ini. Betul. Oke. Kalau kita melihat dari kacamatanya Tuhan, maka kita akan melihat bahwa ini adalah menjelang kedatangannya Dia, dan ini ada di dalam kendalinya Dia. Oke. Sehingga orang-orang percaya itu ada di dalam perlindungan, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Menarik. Oke. Kesulitan dihadapi, tantangan dihadapin. Tapi bagaimana menghadapi itu dengan sikap yang berbeda sebagai orang percaya kan? Oke. Saya melihatnya begitu sih Pak Ardi. Jadi menyikapi, melihat semua hal ini dalam konteks yang positif. Ya, kan? konteksnya Karena- pasti positif. karena Konteksnya Tuhan, pasti positif. Tuhan punya rencana untuk ini. Jadi kita Ya. mesti positif melihat. Yang harus dicermati lebih lagi adalah keputusasaan sebenarnya. Ya. Karena menghadapi gini, antara iman dan kenyataan, antara harapan dan kenyataan itu jenjangnya itu, deviasinya itu makin jauh. Nanti kalau kita ngomong tentang iman, orang akan mencela bahwa, Iya, loh, iya. Kenapa? faktanya begini kok. Nah, jadi ternyata antara fakta dengan imannya itu jarak makin jauh. Nah, inilah yang membuat putus asa, marah. Bahkan yang dikhawatirkan adalah ketika akhirnya meninggalkan iman itu. Kalau cuma putus asa mungkin dia bisa wake up. Tapi kalau dia sampai pada meninggalkan iman ini yang, wah kenapa? Ya, Karena dia lebih percaya dengan fakta, lebih percaya kepada pengetahuan, pengalaman daripada kita berbicara tentang iman. Nah, bahkan yang ironi ada beberapa kasus beberapa bulan yang lalu adalah masih muda ya kan, Ya. dia mengakhiri hidupnya, dan itu yang sangat disesalkan ya kan. Bagaimana dia kehilangan harapan, kehilangan visi lagi, kehilangan pegangan lagi sehingga mengakhiri hidupnya. Nah, bahkan kalau kita ngelihat itu, kalau kita tuh kan ambil salah satu contoh saja, kebetulan kejadian itu ada di Surabaya. Belum lagi di kota-kota lain ya. Tapi dari Christian Magazine, saya mencoba ada satu fakta yang cukup mengejutkan bahwa seberapa banyak contoh ini pendeta itu setiap ngitungnya kalau nggak salah setiap hari ya, seluruh dunia ya. Berapa di antara mereka yang hamba Tuhan itu mengundurkan diri. Wow. Kayak gitu. Oke. Terus kemudian mereka yang akhirnya tetap Kristen tapi dia mengundurkan diri sebagai dalam kependetaannya dia. Mereka menggembalakan, kemudian akhirnya mereka mengundurkan diri dari penggembalaan. Belum lagi menghadapi akhirnya mereka bahkan sampai meninggalkan Tuhan gitu. Oh, Nah, oke. ini kenyataan karena tekanannya Betul. aduh kuat sekali, apalagi kalau di dunia barat ya, gitu ya. Terkait dengan LGBT, tekanan ya pluralis kita ngomong tentang globalisasi itu, moral, nilai kan mereka ditekan. Mereka ngomong tentang anti LGBT misalkan gitu ya. Itu kan tekanannya berat itu. Ya. Beda dengan di Indonesia. Di Indonesia di sisi lain itu masih negara yang mengangkat religius itu pada porsi yang tinggi. Masih dihormat, masih menjadi panduan utama. Diakui panduan. Jadi ketika kemarin ada isu, ada kontes transgender yang ini akan diusut oleh pihak kepolisian. Oh, oke. Nah, itu orang berkoar atau kita berkomentar di media sosial, itu kita masih disupport. Oke. Oh, ini begini begitu. Tapi coba kita ngomongnya di media sosial Amerika gitu, habis kita. Oke, iya. Nah Pak Tony, saya ingin menggarisbawahi tadi ada sempat dikatakan bahwa harapan ya kan, ada banyak orang-orang yang putus pengharapan karena banyak hal sih yang terjadi. Ketika pemerintahan baru ini berjalan, ya, Presiden Prabowo ini berjalan, ada banyak janji politik yang tadi sempat disampaikan. Nah, kita sebagai civil society, media juga, kami juga mengawal posisi ini. Nah, pertanyaannya adalah
kita ini sampai di ujung tahun, ya kan? Di ujung Ya. tahun ini, di ujung tahun, kemudian ada Natal di situ, ya kan? Ada Natal. Bagaimana kita bisa melihat ini di dalam apa ya, konteksnya. Nah, kalau Natal tahun ini bagaimana kesarannya Pak Tony? Kalau saya tuh Natal tahun ini tuh pesannya itu gini, kalau saya yang dapatkan ya. Kalau di gereja kami juga never ending Christmas. Oke. Orang itu berpikir gini loh, Natal itu, saya mencoba mengambil contoh Maria ya. Iya, iya, iya. Ketika Maria itu hamil Roh Kudus itu, kemudian melahirkan Yesus itu kan bukan akhir itu. Bahwa itu bahkan itu menjadi sesuatu yang permulaan gitu. Kalau kita ngomong Natal kan Natal. Kalau seandainya itu adalah akhir, ya Maria setelah melahirkan Yesus ya sudah dadah gitu kan, ya sudah selesai gitu. Oke. Tapi kalau kita melihat kehidupan daripada si Maria, bagaimana dia mengiringi Yesus, bahkan sampai Yesus mati di atas kayu salib, bahkan sampai Yesus naik ke surga, sampai bahkan turunnya Roh Kudus, itu Maria ada loh. Masih mengikuti di situ Jadi ceritakannya. Maria itu ada di setiap kehidupan Yesus sampai akhir. Oke. Bahkan sampai pada kenaikan Yesus di surga. Ya. Artinya apa? Bahwa kalau kita cuma memperingati Natal itu hanya sebagian daripada momen ini. Ya Natal, selesai. Nanti tahun depan apa? Paskah. Ya, Gitu lagi kan. Oke. Tapi bagi saya bahwa Natal itu bukan berbicara the end of the event. Betul. Tapi itu adalah sebuah journey yang mana kita itu gak pernah selesai sebenarnya. Bahwa ada satu proses kehidupan yang berjalan. Sama dengan Maria yang mengikuti Yesus, ada mengiringi dalam setiap lini kehidupannya Yesus itu sampai selesai. Oh. Artinya gini, kita misalkan Natal tanggal 25 nanti. Ya. Terus 26 ngapain gitu. Orang kan wah sudah, panitia pembubaran panitia. Liburan. Betul. Enggak, tapi sebenarnya Natal itu tidak pernah selesai. Dan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Saya di pemahaman pengertiannya tuh di situ yang tahun ini tuh gitu. Menarik ini. Jadi saya tadi menggarisbawahi itu never ending. Jadi hidup mesti berjalan. Terus berjalan never ending. Ada banyak, iya kan. Ya kadang kita pikir, wah nih, kan Natal di akhir tahun pasti kan. Ya selalu di akhir tahun ya kan. Refleksinya adalah, wah tahun depan gimana ini? Kehidupan gimana, pekerjaan bagaimana, terus kemudian atau ekonomi bagaimana, ya kan. Seperti kita tahu, hari-hari ini orang sudah mulai outlook kan. Jadi sudah mulai outlook untuk dari economic outlook, political outlook. Ya. Ada yang ngomong juga tentang kurs sekarang 16.000. Ya, karena orang berpikir, waduh habis di Natal tahun baru, iya kita mesti ngapain? Dan ini menjadi menarik karena apa? Karena never ending ya, hidup mesti berjalan terus. Hidup masih berjalan gitu kan. Dan ini menjadi istilahnya gini, life is show must go on. So must go on. Iya. Jadi ini memberikan sebuah pesan bahwa Sobat Lentera juga bahwa kehidupan masih berjalan. Ya kan? Nah di tengah-tengah itu ada Natal. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana kita merefleksikan Natal ini, ya kan? Bagaimana momentum yang kita selalu ikutin, kita selalu sama-sama harapkan di akhir tahun. Karena begitu masuk Natal, nggak lama setelah itu adalah tahun baru. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu kan? Bagaimana kita melihat konteks Natal ini menjadi sebuah semangat, inspirasi kita di tahun 2025 begitu kan? Begitu ya? Iya. Saya melihat gini, saya menarik sekali dari percakapan saya dengan istri saya sebenarnya. Oke. Kami tadi habis menghadiri acara wisuda, terus kami lagi ngobrol sambil menunggu sidang senat. Oh iya, sidang terbuka. Sidang senat terbuka. Kami lagi ngobrol tentang pajak itu. Kami lagi ngobrol, ini lagi rame, Iya. Ini orang lagi ngomongin pajak 12%. 12%. Saya bilang, itu kenaikan 12% itu bukan berarti kenaikan dari 11 ke 12 loh. 1%. Setelah dihitung secara politiknya itu naiknya 9%. 9%, betul. Nah, dia begini, kenapa sih mereka itu pada ribut gitu? Mungkin kita yang mungkin beli cuman roti, mungkin beli cuman snack. Iya.
dari misalkan Rp2.000, misal nih ya, Rp2.000, terus ini tambah PPN ya Pak, 12%. Ya naiknya itu loh cuma 200-300. Mungkin kita 2.200 saja di toko sebelah yang kadang beda saja segitu. Iya. Mungkin kita tutup mata. Tapi coba orang beli mobil, Ya, itu. orang beli rumah, itu sudah bukan berbicara naik Rp200. Banyak. Itu bisa puluhan juta. Betul. Sehingga itu menjadi chaos, orang jadi resah. Iya. Nah, kan saya mencoba melontarkan itu ke istri saya. Istri saya menjawabnya gini, ya kalau nggak bisa beli mobil ya nggak usah beli mobil. Kalau nggak usah beli rumah ya nggak usah beli rumah. Atau dengan kata lain dia berkata, belajar mencukupkan diri dan membeli sesuatu dengan apa yang cukup gitu loh. Nah, tapi masalahnya kalau dilihat lagi itu semua ya kan, semua barang konsumsi ya kan. Kalau dalam hukum ekonomi kalau satu naik maka semua kan rantainya naik. Secara simultan semuanya akan naik. Jadi dari perspektifnya istri saya tuh gini loh, ya harus dihadapi. Maksudnya gini, kan kita tidak bisa kemudian daripada kita sibuk kemudian berkutat, oh ini menteri ekonominya, menteri keuangannya, lah ngapain kita sibuk di situ sementara hidup ini jalan terus gitu kan. Orang dalam istilah kami itu gini loh, itu high maintenance problem. Jadi mesti kan ruwet tidak karu-karuan gitu. Lah kita lo mikirin ruwet yang begini sementara kita jalan. Ada sesuatu yang kita harus kerjakan, pelayanan ini, anak yang masih sekolah. Kemudian kita masih harus ada acara itu dan ini. Kita akan bergerak memberkati sebuah komunitas. Bagaimana? Itu kan masih banyak yang dikerjakan. Kalau seandainya Pak ini terlalu mahal ini begini, ya sudah. Semampunya kita bagaimana, nanti Tuhan cukupkan seperti apa. Kan gitu aja sudah. Mau gimana? Maksud gini, kita nunggu nanti pajaknya turun jadi 8%. Misalkan gitu. Balik 10% seperti yang dulu. Balik 10% lah misalkan. Udah kita jalan dulu lah. Kita mau gimana nantinya. Itu yang sebenarnya perspektif istri saya tuh gini. Istilahnya gini, whatever will be, will be. Wow. Nah bedanya adalah dengan siapa ketika kita itu menjalaninya. Iya. Dari janji apa yang akan digenapi dalam hidup setiap orang percaya ketika kita menjalaninya. Sama dengan para gembala itu. Kenapa mereka itu kok senang? Oh, gembala ini ketika kan gembala di cerita Natal itu misalnya. Wah, kenapa kok mereka itu senang sih? Karena mereka itu tahu bahwa berita tentang kelahiran Yesus itu adalah penggenapan janji yang ditunggu cukup lama. Itu bukan hanya puluhan tahun, itu berabad-abad. Bahwa akan lahirlah seorang Mesias, ada pemimpin yang akan lahir, yang akan membebaskan, menyelamatkan. Nah, itu tuh, wih, bener nih gitu. Jadi kan, gitu loh. Tetapi ketika dia sebelum sampai pada tahap itu, kan dia jalani sebagai gembala. Gembala itu adalah pekerjaan yang hina, yang tidak dicari orang nggak mau. Masa sih gembala nggak punya harapan, Pak? Oh iya. Kan pasti punya harapan juga. Sesekali kayak saya ini bukan jadi gembala tapi pemilik domba-domba ini gitu. Dia cuma mendengarkan kabar bahwa janji yang berabad-abad itu digenapi aja, itu luapan sukacitanya ada luar biasa. Sehingga dia akhirnya ketika ketemu dengan Yesus dan Maria dan Yusuf, keluar dari kandang itu kan dia tetap menyanyi bersorak-sorak memberitakan apa yang terjadi. Oh iya. Ngomongnya tuh begini loh. Apa yang dikatakan itu terjadi. Intinya kan di situ. Artinya gini, mau ngomong dengan orang bahwa kita itu harus tetap berharap dan harapanmu itu tidak pernah mengecewakan. Apabila harapanmu itu ada di dalam Tuhan. Kan gitu. Iya. Orang percaya kan kekuatannya di situ. Janji yang digenapi oleh karena iman kita kan. Oke. Apapun whatever will be terjadi. Pemimpin dulu waktu kita bersama-sama untuk dalam pemilu kemarin misalkan gitu. Terus jadi mungkin saya salah satu yang mungkin ya tidak pemimpinnya bukan seperti yang saya pilih misalkan. Tapi kan whatever will be. Betul. Begitu terpilih, oke, sekarang kita ada posisi ini, kita berdoa, kita support, kita dukung, ya sudah gitu. Ngawal. Ngapain kita? Sudah.
Kemarin pemilihan gubernur juga demikian. Pemilihan wali kota juga bisa jadi demikian. Sudah, kita jangan kemudian mengeluh, mencaci maki atau memposisikan sebagai oposisi, lelah. Energinya lelah. Energinya melelahkan sekali. Gitu. Jadi menarik bahwa sekali lagi hidup mesti berjalan. Ada banyak hal yang kita alami ya kan. Iya pasti. Sobat Leta juga pasti mengalami banyak hal. Kalau kita ngelihat tadi 12% ya kan, 12% itu semua lini. Ya, kan? semua. Kemudian kurs dolar yang naik, belum pula janji yang lain ya kan. Belum perang dagang loh. Perang dagang yang terjadi antara Amerika dengan Cina. Sekarang bagaimana Amerika dengan sekutu-sekutunya mencoba memban semua produk-produk yang terkait dengan Cina loh. Nah, kemudian ini akan terjadi perang dagang. Ini perang dagang ini kalau rame, wah, mulai. Iya. Sementara Cina investornya banyak masuk ke Indonesia. Nah, ini pekerja-pekerja secara industrial betul. kena efeknya. Ada beberapa proyek di Indonesia yang juga memang melibatkan konsorsium dengan wah, betul. Itu mereka tuh punya target gini. Saya pernah ketemu dengan seorang pengusaha Cina, Pak. Di mana ketemu dengan anak saya kami ngobrol makan bersama. Dia punya target 5 tahun. Oh, proyeknya? Proyeknya dia gini, 5 tahun. 5 tahun ini dilihat ke depan. Dari tahun 2024 berarti 2029. Dia lihat prospeknya, proyeknya ini. Begitu ini jalan lepas. Jalan ya lepas. Tapi kalau nggak jalan mereka pergi. Karena mereka punya perhitungan. Iya. Mereka membutuhkan teman-teman atau rekan-rekanan lokal. Sementara yang lokal masih sibuk UMR lah, yang inilah. Lah, ya kalau kalian sibuk dengan itu, sementara ini menggelinding terus, yang terjadi adalah apa? Namanya nanti kayak gini, kita dijajah oleh asing, asing, ya toh. Jadi artinya gini, kita tidak melihat bahwa gini, ini adalah sebuah kondisi, kita kalau ngomong jangan ngomong bumi datar, tetapi worldwide. Kita melihat sebuah kondisi di mana itu yang kemungkinan global itu terjadi. Gitu. Oke. Nah, bagaimana kita melihatnya itu ya? Itu menjadi menarik. Sekali lagi ada banyak hal yang kita alami, banyak hal yang terjadi sebagai imbas daripada perubahan-perubahan yang terjadi. Ada teknologi, sosial, budaya, tapi bagaimana kita mencermatinya. Dan saya juga setuju, menarik juga tadi pendapatnya Pak Tony tadi ketika ya life so must go on, ya kan hidup mesti jalan terus. Bagaimana kita bisa terus mengantisipasi apa yang sedang terjadi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kita atau bagaimana pesan dari Pak Tony untuk di masa Natal ini ya kan? Bagaimana pesannya Pak? Umat Kristiani ini bagaimana satu sisi memang kita pengen merayakan Natal dengan semua orang Kristen pasti pengen merayakan dengan mewah, dengan rame gitu kan. Tapi di sisi lain juga kita mesti bersiap-siap untuk sesuatu yang kita tidak tahu di tahun depan. Kadang ada orang yang pengen, waduh aku pengen seneng-seneng, tapi kan juga kita mesti antisipasi. Nah, menurut Pak Tony bagaimana? Kalau menurut saya adalah gini. Kita sebagai orang percaya itu, atau kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi sesuatu dalam ketidakpastian, semua sebenarnya sedang menghadapi ketidakpastian. Bahwa ahli ekonomi seperti apapun mereka pakarnya, kemampuannya, pengalamannya, tetap dia tidak akan pernah tahu apa yang terjadi, jangankan 1 hari, 1 bulan ke depan. Bahkan 1 menit ke depan aja dia nggak tahu. Artinya sebagai orang percaya adalah tidak ada masalah ketika kita menyiapkan segala sesuatu. Ketika kita merencanakan, rencana adalah baik. Kita merencanakan, kita punya mimpi. Bagi saya mimpi itu adalah menjadi bagian dari orang percaya itu yang memberikan semangat kita untuk kita tetap melangkah. Saya akan mengambil sebuah kisah Yusuf misal. Yusuf itu dia punya mimpi loh. Apa yang membuat dia bertahan, kemudian dia ketika dalam kondisi tertekan, di dalam kondisi sulit. Mimpinya itu menjadi bagian yang mendorong dia untuk dia bisa bertahan dan tetap dia berjalan. Jadi
jadikanlah mimpi itu yang adalah mimpinya Tuhan, yang menjadi dasar perencanaan kita ke depan. Keluarga, pekerjaan, bisnis, termasuk pelayanan, pengembangan, semuanya tetap ada rencana. Itu tidak salah. Yang kedua adalah pada siapa kita mengandalkan itu penting. Karena begitu kita menghadapi ketidakpastian, kita menghadapi itu, kita sedang bergantung atau bersandar kepada siapa. Memang sulit ini kalau saya katakan. Kalau saya ngomong andalkanlah Tuhan, orang akan ngomong andalkan duit. Kalau saya ngomong andalkanlah Yesus, Anda akan berkata bahwa ya yang betul andalkanlah bisnis gitu. Tapi kalau kita sebagai orang percaya, nanti Anda jangan berkata bahwa iya Pak Tony pendeta, ngomongnya andalkanlah Tuhan. Enggak, ini sebetulnya berlaku bagi semua. Uang tidak bisa kita jadi pegangan untuk kita andalkan. Bisnis juga demikian, perusahaan juga demikian. Coba bayangkan, 2-3 hari ini ada pekaryawan dalam sebuah, kalau nggak salah terjadi di Jawa Tengah atau mana, Magelang kalau tidak salah. Mereka datang, tidak ada berita, tidak ada angin, tiba-tiba hari itu adalah hari terakhir dan mereka di PHK. Nah, hal seperti itu, waduh saya mengandalkan perusahaan ini, saya mengandalkan ini. Bayangin, apa yang mau Anda andalkan? Dulu orang mengandalkan depositonya. Tiba-tiba banknya kolaps. Ya, apa yang diandalkan? Maka kita sebagai orang percaya tahun ke depan di tengah ketidakpastian itu selalu mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan pernah berkata, andalkan aku. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kan gitu. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan juga berjalan dengan iman. Segala sesuatu saya mengandalkan Tuhan dan pertolongan Tuhan itu bisa step by step, tahap demi tahap. Dan itu indahlah pada waktunya. Ketika satu kali saya bercakap-cakap dengan teman saya seorang bisnis di Jakarta. Ketika saya menceritakan tentang kehidupan saya, bagaimana kami mengandalkan iman dan berjalan dengan iman. Dia berkata kalimat yang cukup mengejutkan saya. Karena kami dulu sama-sama melayani, dia seorang pemain keyboard. Dia berkata gini, Tony, aku tidak bisa hidup apabila di dompetku tidak ada uang. Aku tidak bisa hidup dan aku nggak yakin kalau di bank itu tidak ada uang atau tabungan di sana. Kemudian saya bilang begini, sebetulnya kita itu sama. Bahwa bukan karena saya pendeta kemudian berjalan dengan iman atau mengandalkan Tuhan. Tetapi kita sebagai orang percaya harus mengandalkan Tuhan dan harus punya iman. Karena berapapun uang itu akan habis. Dana yang ada di dompetmu pasti akan habis. Tetapi Tuhan selalu mengajarkan kita untuk hidup cukup dan kita benar-benar mengandalkan Dia. Yang ketiga, tahun depan apa yang harus kita lakukan? Yaitu menguatkan yang lain. Kita harus menguatkan satu dengan yang lain dalam kondisi seperti ini. Walaupun kita mungkin dicaci maki, dikatakan omong kosong lah. Tapi tugas kita adalah menghibur mereka, menguatkan mereka, dan berdoa untuk mereka. Di tengah kondisi-kondisi seperti ini pasti banyak orang yang lemah. Tadi di awal dikatakan bahwa mental health. Orang tekanan itu berat banget. Bahkan saya lihat klip yang kemarin itu, kalau engkau ada orang yang berdiri di pinggir jalan, ada cuman tulisan. Kalau engkau mengalami tekanan mental, peluklah saya. Ternyata banyak orang yang datang memeluk dia. Artinya apa? Banyak orang yang ada dalam tekanan mental. Kenapa kok sampai dikatakan bahwa peluklah saya? Orang dipeluk itu perlu kekuatan. Perlu penghiburan, encourage gitu. Jadi ada di jemaat, ada di rekan kerja, partner, anak buah, atasan, saudara, orang tua. Mereka dalam tekanan itu bukan kita kemudian negatif ditambah negatif. Negatif tambah negatif. Ambiar kan gitu istilahnya. Tapi yang jadi adalah ketika berpikiran negatif, mari kita beri kekuatan yang positif. Kenapa? Karena itu akan membuat mereka akan bangkit. Semua mengalami hal yang sama. Jadi 3 hal itu yang mungkin saya bisa berikan untuk encourage atau menguatkan kita semua untuk dalam rangka merayakan Natal ini gitu ya. Luar biasa, ini terima kasih nih waktunya Pak Tony. Ada banyak hal yang saya juga percaya pasti
Sobat Lentera juga melihatnya dan kemudian mendapatkan manfaat, mendapat inspirasi. Ya, semoga Natal ini Natal yang indah, Ya. semuanya sehat. Pak Tri juga masih jaga kesehatan. Ya, amin. Terima kasih untuk waktunya. Ya, dan Mari. berkati. Ya, makasih. Selamat Natal dulu. Selamat Natal. Silakan Iya. dinikmati. Ya.